Oke, besti-bestiku, saat ini kita akan mendengar suara Enes Misel sebelum mengalami kerasukan dan setelah mengalami kerasukan. Buat teman-teman yang sudah mendengarnya, silahkan komen di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Enes Misel ini benar-benar mengalami kesurupan atau hanya mengalami penyakit epilepsi? Hai besti-bestiku, kembali lagi di channel YouTube aku. Dan perkenalkan, nama aku Raya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di channel ini. Dan hari ini aku akan bercerita tentang kisah hidup dari seorang wanita yang bernama Enes Misel, di mana ia pernah dirasuki oleh 6 iblis sekaligus. Yap, 6 iblis, bukan hanya satu atau dua, bahkan 6 iblis sekaligus. Dan karena kisahnya yang begitu menarik sehingga diangkat menjadi sebuah film horor yang terbaik menurut aku, dimana film ini berjudul The Exorcist of Emily Rose. Dan sebelum lebih jauh kita membahas tentang kisah dari Enes Misel ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui identitas dari Enes Misel dan latar belakang dari keluarga Enes. Enes Misel lahir pada tanggal 12 September 1952 di Bavaria, Jerman. Ia merupakan seorang wanita yang lahir dari keluarga yang normal dan juga taat akan agama, di mana ibunya bernama Anna Misel dan ayahnya bernama Joseph Misel. Di mana Enes ini memiliki 3 orang saudari dan ia juga dikenal sebagai anak yang periang, sopan, pintar, dan sama seperti kedua orang tuanya, ia juga anak yang religius. Dan pada tahun 1968, di mana saat itu di bulan September ketika Enes berusia 16 tahun, untuk pertama kalinya Enes jatuh tak sadarkan diri, dan di malam harinya ada sesuatu yang menekan dada Enes seakan menahannya untuk tetap berbaring di tempat tidur. Dan ini merupakan peristiwa pertama yang begitu janggal yang dialami oleh Enes. Lalu pada bulan Agustus pada tahun 1969, 1 tahun kemudian, Enes mengalami kejadian yang sama, di mana ia jatuh tak sadarkan diri. Dan kemudian ibunya pun memanggil dokter keluarganya, yaitu Dr. Fogg, seorang ahli syaraf, dan Dr. Luti untuk memeriksa apakah ada yang salah di bagian otak Enes. Dan setelah melakukan pemeriksaan, Enes dinyatakan sehat-sehat saja dan hanya mengalami kejang-kejang ringan. Maka dari tahun 1968 sampai 1972, Enes mengalami kejadian yang sama, yaitu ia jatuh tak sadarkan diri disertai kejang-kejang sebanyak 4 kali. Lalu dokternya menyimpulkan bahwa Enes menderita penyakit epilepsi, di mana salah satu gejalanya yaitu kejang-kejang. Enes selalu diberikan pil untuk diminum secara rutin, dan bahkan Enes juga diduga memiliki gangguan jiwa, dan pada akhirnya memaksanya untuk menjalani serangkaian perawatan di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Sayangnya perawatan tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan membuat keadaan Enes semakin bertambah parah, di mana ia mulai frustasi dan juga sering berteriak-teriak seakan sedang kesakitan. Dan karena keadaan Enes tidak kunjung membaik, orang tuanya memutuskan untuk membawa Enes pulang ke rumah. Dan pada tahun 1973, ketika usia Enes berumur 21 tahun, hal-hal yang aneh mulai terjadi, di mana ia sering mendengar ketukan pada pintu kamarnya di malam hari saat ia mulai ingin tertidur. Dan sayangnya kejang-kejang Enes mulai bertambah parah. Dan tidak hanya itu, Enes juga pernah berkata ia mendengar suatu bisikan yang mengatakan bahwa dirinya atau Enes akan masuk neraka. Dan tidak hanya mengalami kejadian yang aneh, Enes mulai melakukan hal yang aneh, di mana ia mulai sering melakukan hal-hal di luar nalar, seperti melukai dirinya sendiri, merobek bajunya sendiri, melukai anggota keluarganya, dan yang lebih anehnya, ia mulai memakan serangga yang ada di sekitarnya, seperti laba-laba dan juga lalat. Enes juga pernah mengatakan bahwa ia melihat iblis di dalam dirinya sendiri. Dan karena kelakuan Enes sudah sangat tidak normal, hal ini pasti membuat kedua orang tua Enes sangat sedih dan tertekan dengan keadaan yang dialami oleh putrinya. Dan juga sayangnya penanganan medis yang dilakukan oleh Enes sama sekali tidak membuahkan hasil, karena sepertinya keadaan yang terjadi pada Enes sudah tidak bisa ditangani secara medis lagi, di mana ia tiba-tiba seperti memiliki kekuatan super. Bayangkan saja, saat tubuh Enes sudah sangat kurus, ia mampu mengangkat saudaranya dan melempar saudaranya tersebut, dan juga ia mampu memeras apel dengan menggunakan 1 tangan sampai hancur.
Bertahun-tahun Annelies mengalami kejadian yang begitu tidak mengenakan dan sampai pada akhirnya kedua orang tuanya memutuskan untuk meminta bantuan kepada pemuka agama setempat untuk melakukan pengusiran setan kepada Annelies. Dan pada tahun 1975, seorang uskup bernama Joseph Small memerintahkan beberapa pastor untuk melakukan pengusiran setan kepada Annelies, tepatnya di tanggal 24 September 1976 dengan jadwal 1-2 kali dalam seminggu, dan setiap pengusiran setan tersebut dilakukan memakan waktu hingga 4 jam setiap sesinya. Oke, besti-bestiku, saat ini kita akan mendengar suara Annelies Michel sebelum mengalami kerasukan dan setelah mengalami kerasukan. Buat teman-teman yang sudah mendengarnya, silahkan komen di kolom komentar menurut kalian apakah Annelies Michel ini benar-benar mengalami kesurupan atau hanya mengalami penyakit epilepsi. Die sind so grausam, so furchtbar. Nee. Das tut mir leid. Nein, je kletsen. En waarom je kletsen? Oh, zo down, heb je daar niet. Oh, ik ga niet. Oh. Sind wir schon 3? Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen. Namen des Vaters. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil. im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Dan sejak bulan Mei tahun 1976, keadaan Annelies malah semakin memburuk, di mana ia sering membenturkan kepala di dinding, menggigit dirinya sendiri, dan juga menyiksa orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hal yang membuat keadaan Annelies semakin bertambah parah, di mana ia mulai menolak makanan yang diberikan kepadanya. Setiap kali ia mau makan, ia mengatakan bahwa ia tidak diizinkan untuk makan oleh setan yang merasuki dirinya sendiri, di mana hal ini membuat keadaan atau tubuh Annelies semakin bertambah kurus dan semakin lemah. Setelah sebulan kemudian, tepatnya di bulan Juni 1976, Annelies mulai menolak kunjungan ke dokter-dokternya. Walaupun pada saat itu ia mengalami demam yang sangat tinggi, tetapi ia tetap kekeh untuk tidak pergi ke dokter. Setelah melakukan berbagai pengusiran setan, di mana total pengusiran setan yang dilakukan oleh Annelies Michel ini adalah 67 kali, sayangnya di usia Annelies yang ke-23 tahun, tepatnya di tanggal 1 Juli 1976,
Annelies mengembuskan nafas terakhirnya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Annelies meninggal karena gizi buruk dan juga dehidrasi yang sangat parah, dan di mana berat badannya saat meninggal hanya mencapai 30 kg. Tetapi alasan meninggalnya Annelies karena kerasukan tidak diterima oleh pihak medis karena hal ini tidak masuk akal. Sehingga kasus ini dibawa hingga ke pengadilan. Karena pengusiran setan tersebut dianggap tidak sejalan dengan tindakan medis, maka kedua orang tua Annelies dan juga pastor-pastor yang terlibat dalam pengusiran setan Annelies tersebut dinyatakan bersalah karena kelalaian mereka menyebabkan kematian, sehingga mereka dihukum 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. Oke, sekian dari cerita aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton video aku sampai akhir, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah, and sampai jumpa di next video. Bye bye.